Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya Rizka Fatimah dan rekan saya Anastasia Awe akan melakukan sebuah presentasi pada mata kuliah komunikasi efektif mengenai kesulitan berbicara dan berbahasa ekspresif dan reseptif pada anak. Definisi dan bentuk bahasa ekspresif dan reseptif. Bahasa reseptif. Bahasa reseptif merupakan kemampuan untuk memahami hal-hal yang didengar dan dilihat anak. Anak membangun pemahaman terhadap kata dengan mendengarkan hal-hal yang dibicarakan oleh orang sekitar dan berbicara dengan orang lain. Bentuk bahasa reseptif ini, anak dapat menghubungkan makna dengan objek tindakan. Yang kedua, ada bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif merupakan cara untuk mengekspresikan berbagai pikiran dan perasaan. Dapat menghubungkan berbagai peristiwa dan menceritakannya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bentuk bahasa ekspresif ini dapat mencakup kemampuan dalam memilih dan memilah kata dengan makna yang tepat dan benar, nada suara, jenis dan gestur, serta kisaran kecepatan saat berbicara. Bentuk-bentuk kesulitan bicara dan berbahasa pada anak. Yang pertama, anak kesulitan menangkap instruksi atau arahan lisan, atau berupa kata-kata maupun kalimat. Yang kedua, anak kesulitan memproses dan mengekspresikan dirinya. Hambatan dalam bahasa ekspresif dan cara menstimulasinya. Anak-anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif mengalami kesulitan untuk mengekspresikan dirinya melalui pembicaraan, tulisan, atau gestur. Jadi, cara menstimulasi anak bisa dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan anak mengerti apa yang kita bicarakan. Yang kedua, berikan waktu sejenak untuk anak berpikir. Yang ketiga, ajukan komentar, bukannya pertanyaan. Yang keempat, berikan contoh. Yang kelima, tambahkan beberapa kata. Yang keenam, berikan pilihan. Ketujuh, gunakan cara lain untuk berkomunikasi. Kedelapan, gunakan konteks. Kesembilan, belajar sambil bermain. Kesepuluh, meminimalisir suara-suara yang mengganggu atau mencari tempat yang tidak terlalu berisik. Yang kesebelas, jangan memotong ucapan anak atau menyelesaikan ucapan anak. Karakteristik anak yang mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi. Karakteristik anak yang mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi yakni anak tidak merespon ketika adanya suara atau anak tidak mengoceh, dan ini perlu diperhatikan. Dan pada usia 12-24 bulan, perhatian lebih perlu diberikan kepada anak dengan yang pertama, tidak dapat menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua, anak lebih memilih bahasa tubuh dibandingkan vokalisasi ketika berkomunikasi. Yang ketiga, anak memiliki kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anastasia Awe. Penyebab keterlambatan berbicara pada anak yang pertama itu ada keterlambatan berbicara dan bahasa. Keterlambatan bahasa merupakan kondisi ketika anak kesusahan dalam menyusun kata yang dapat dimengerti. Sementara keterlambatan berbicara adalah kondisi ketika anak berkomunikasi secara nonverbal tetapi tidak dapat mengucapkan banyak kata. Yang kedua ada terlalu banyak menonton televisi atau gawai. Tontonan televisi dan video dari gawai hanya bekerja secara satu arah saja. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, ia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi sebab televisi dan gawai tidak menstimulasi anak untuk mencerna dan memproses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang ketiga itu minim interaksi dengan orang tua.
Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami speak daily. Stimulasi dari lingkungan yang minim juga dapat mengakibatkan kosakata yang dikuasainya pun akan terbatas. Sering-seringlah mengajak anak bercakap-cakap meskipun kata perkataannya belum sepenuhnya dapat dipahami. Yang keempat itu ada gangguan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran juga akan mengalami masalah dalam mendengar percakapan di sekitarnya. Hal ini otomatis akan mempengaruhi proses perkembangan bicara dan bahasa anak. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan seperti kelainan genetik. Yang kelima itu ada kelainan organ bicara atau masalah pada mulut. Kelainan organ bicara seperti lidah pendek, bibir sumbing, kelainan bentuk gigi dan rahang, atau kelainan laring juga akan mempengaruhi pada kemampuan berbicara anak. Selanjutnya itu ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya keterlambatan dan gangguan bidang kognitif, perilaku, komunikasi, bahasa, dan interaksi sosial. Yang keenam itu ada hambatan pada otak dan saraf. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah karena adanya gangguan di otak, khususnya pada daerah oral motor. Adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengelola suara. Lalu gangguan pada sistem neurologis juga sangat mungkin menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Yang selanjutnya, dampak kesulitan berbicara dan berbahasa itu meliputi yang pertama ada gangguan pada akademik dan pekerjaan, yang kedua itu kesulitan dalam berpartisipasi sosial, yang ketiga itu peningkatan risiko mengalami asistes sosial. Selanjutnya, cara menghadapi anak yang mengalami keterlambatan berbicara itu, yang pertama melatih anak berbicara dengan benar, pelan, dan berulang-ulang. Yang kedua, saat berbicara selalu memperhatikan tata bahasa yang diucapkan. Yang ketiga, sering mengajak anak mengobrol. Yang keempat, membacakan cerita. Yang keenam, membatasi screen time. Ketujuh itu minum dengan sedotan. Kedelapan, konsultasi dengan dokter atau tenaga ahli. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.